Wonosobo, Jawa Tengah. Sebuah tragedi berdarah mengguncang tanah sejuk di lereng Dieng. Seorang prajurit TNI, Serda Rahman Setiawan, jadi korban penusukan brutal di sebuah kafe di Kecamatan Sapuran. Pelakunya bukan orang biasa, melainkan seorang residivis bernama Iwan. Sosok kelam yang 4 kali keluar masuk penjara, namun tak pernah jera. Bersama kekasihnya, Putri, Iwan kabur dan bersembunyi di hutan. Tapi aparat tak tinggal diam. Perburuan besar dimulai, menyingkap masa lalu penuh dosa seorang pria yang hidup di jalanan keras. Inilah kisah nyata yang mengguncang Wonosobo. Terungkap kelamnya masa lalu Iwan Wonosobo dalam penusukan prajurit TNI. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Sapuran, sebuah kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Daerah ini biasanya dikenal tenang. Hawanya sejuk khas pegunungan, dengan jalanan yang mulai lengang begitu malam tiba. Warung-warung kecil di pinggir jalan menutup pintu lebih awal. Sementara hanya beberapa kafe dan angkringan yang tetap hidup, jadi tempat anak muda atau warga melepas penat. Salah satu kafe yang cukup populer malam itu tampak ramai. Musik akustik mengalun pelan, lampu remang menciptakan suasana santai. Beberapa meja terisi penuh, orang-orang bercengkerama, menyeruput kopi, atau sekadar membuka ponsel. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan menit, kafe ini akan jadi saksi sebuah tragedi berdarah yang mengguncang seluruh Wonosobo. Di salah satu sudut meja, duduk seorang prajurit TNI bernama Serda Rahman Setiawan. Usianya belum genap 30 tahun, wajahnya tegas namun ramah. Malam itu ia tidak sedang bertugas. Rahman datang hanya untuk bertemu beberapa temannya, menikmati waktu santai setelah seharian penuh aktivitas di Kodim 0707 Wonosobo. Ia bukan tipe orang yang suka cari masalah. Justru, di kalangan warga Sapuran, Rahman dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul, sering membantu masyarakat, bahkan tak segan turun tangan dalam kegiatan sosial. Namun, dari pintu kafe, masuklah seorang pria dengan tatapan tajam. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, dan di balik matanya tersimpan amarah yang sulit ditebak. Dialah Iwan, seorang pria asal Wonosobo yang punya reputasi kelam. Malam itu, langkah kakinya menggetarkan suasana. Beberapa orang yang mengenalnya hanya bisa saling pandang. Mereka tahu, Iwan bukan orang biasa. Ia adalah residivis, 4 kali keluar masuk penjara, terkenal sering bikin keributan. Kehadirannya selalu jadi pertanda bahaya. Di belakangnya, tampak seorang perempuan muda. Dialah Putri, kekasih Iwan. Dengan wajah tegang, ia mengikuti pria itu masuk ke dalam kafe. Orang-orang yang melihat hanya berbisik pelan, seakan tak mau ikut campur urusan mereka. Awalnya, suasana masih biasa saja. Iwan memesan minuman, duduk, dan memperhatikan sekitar. Namun, entah bagaimana, matanya kemudian tertuju pada sosok Serda Rahman yang sedang bercengkerama di meja seberang. Tidak jelas apa yang memicu amarahnya. Ada yang bilang, sebelumnya mereka sudah pernah berselisih di luar. Ada juga kabar bahwa Iwan merasa tersinggung oleh sesuatu. Yang pasti, tatapan Iwan pada malam itu berubah semakin tajam, penuh kebencian yang membara. "Wong iki, prajurit sok jagoan," gumam Iwan dengan suara rendah, tapi cukup membuat Putri menunduk takut. Rahman yang menyadari diperhatikan hanya mencoba mengabaikan. Ia tidak berniat mencari keributan. Namun Iwan, dengan amarah yang tak terbendung, bangkit dari kursinya. Langkahnya berat, penuh dendam, menuju meja Rahman. "Apa kau yang ngeremeke aku?" Suara Iwan meninggi, menusuk hening kafe. Semua pengunjung langsung terdiam, suasana berubah tegang. Rahman berdiri, mencoba menenangkan. "Saya tidak ada urusan sama kamu, Mas. Santai saja, kita di sini cari damai." Namun, kata-kata itu justru menyulut api. Dengan gerakan cepat, Iwan merogoh sesuatu dari balik jaketnya. Sebilah pisau panjang berkilat di bawah cahaya lampu kafe. Teriakan kaget terdengar dari pengunjung. Tanpa banyak bicara, Iwan langsung mengayunkan pisaunya. Rahman berusaha menangkis, kursi terjatuh, gelas pecah. Kafe yang tadinya damai berubah jadi arena perkelahian singkat namun brutal. Tusukan pertama mengenai lengan Rahman, membuat darah langsung mengucur. Ia berusaha melawan, menahan serangan, tapi Iwan terus menghujam tanpa ampun. Hingga akhirnya,
Satu tusukan menghantam bagian vital. Tubuh Rahman roboh, darah membasahi lantai kafe. Teriakan histeris menggema. Beberapa pengunjung berusaha mendekat, tapi mundur ketika melihat Iwan masih mengacungkan pisau dengan tatapan buas. Putri yang ada di belakangnya hanya bisa menutup mulut, wajahnya pucat, tapi tetap bertahan di sisi kekasihnya. Singwani mendekat, tak tikam sekalian, bentak Iwan, membuat semua orang bergidik ngeri. Beberapa orang segera menelepon polisi dan pihak TNI. Sementara itu, Rahman tergeletak di lantai. Napasnya terengah, darah terus keluar. Beberapa karyawan kafe mencoba menolong, menekan luka dengan kain seadanya, tapi kondisinya kritis. Ketika suara sirene mulai terdengar dari kejauhan, Iwan panik. Ia menarik tangan Putri, lalu berlari keluar kafe sebelum aparat datang. Orang-orang hanya bisa menyingkir, tak berani menghadang residivis berbahaya itu. Tak lama kemudian, polisi bersama anggota TNI tiba di lokasi. Garis polisi dipasang, suasana kafe penuh dengan teriakan dan tangisan saksi. Malam yang seharusnya tenang berubah jadi malam mencekam. Kabar cepat menyebar ke seluruh Wonosobo. Seorang prajurit TNI ditusuk di kafe Sapuran, dan pelakunya adalah residivis bernama Iwan. Bagi masyarakat, nama Iwan bukan hal asing. Ia adalah bayang-bayang gelap yang sudah lama berkeliaran. Sering keluar masuk penjara, tapi entah bagaimana, selalu kembali membuat masalah. Malam itu, kafe kecil di Sapuran resmi tercatat dalam sejarah kelam kota sejuk Wonosobo. Malam ketika darah seorang prajurit tumpah dan seorang residivis kembali menunjukkan betapa berbahayanya ia. Di luar kafe, lampu polisi berkedip, garis kuning terbentang, dan tubuh Rahman dibawa ke rumah sakit. Namun yang paling menghantui semua orang adalah pertanyaan besar. Kenapa Iwan bisa bebas berkeliaran setelah rekam jejak kriminalnya yang begitu panjang? Malam mencekam di Sapuran hanyalah awal. Kisah ini belum berakhir. Nama Iwan Wonosobo kembali memenuhi berita lokal. Bagi sebagian warga, kabar bahwa dia pelaku penusukan prajurit TNI di kafe Sapuran bukanlah kejutan besar. Sejak lama, Iwan sudah dikenal sebagai orang bermasalah. Hidupnya penuh noda, jalannya selalu bersinggungan dengan hukum, dan bayangan jeruji besi sudah seperti rumah kedua baginya. Namun, siapa sebenarnya Iwan? Bagaimana seorang anak desa bisa tumbuh menjadi residivis berbahaya dan akhirnya mencatatkan namanya sebagai dalam penusukan berdarah? Masa kecil di pinggir Wonosobo. Iwan lahir dan besar di sebuah dusun kecil di pinggiran Wonosobo. Hidupnya tidak pernah mudah. Ayahnya dikenal keras, sering mabuk, dan tak jarang main tangan kepada istri maupun anak-anaknya. Sementara ibunya, seorang perempuan sederhana, hanya bisa bertahan dengan kesabaran. Di usia belia, Iwan sudah terbiasa melihat kekerasan di rumah. Alih-alih sekolah dengan tenang, ia lebih banyak menghabiskan waktu di jalan. Ia bolos, berkelahi dengan teman sebaya, dan sering mencuri kecil-kecilan hanya untuk membeli rokok atau sekadar gaya di depan kawan-kawannya. Anak iku pancen Angel diatur. Suka ngamuk, suka menantang orang tua, kenang seorang tetangga ketika polisi datang mencari Iwan setelah kasus penusukan di kafe. Lingkungan yang keras membentuk kepribadiannya. Ia cepat marah, tidak takut melawan, dan tumbuh tanpa arah. Bukannya mencari jalan keluar, ia justru semakin larut dalam dunia yang kelam. Pertama kali berurusan dengan hukum. Di usia 17 tahun, Iwan untuk pertama kalinya berurusan dengan polisi. Ia tertangkap karena kasus pencurian sepeda motor bersama beberapa temannya. Meski usianya masih muda, hakim memutuskan ia harus menjalani hukuman penjara. Pengalaman itu seharusnya jadi peringatan, tapi bagi Iwan justru sebaliknya. Jeruji besi memperkenalkannya pada dunia baru. Di dalam penjara, ia belajar banyak hal buruk, cara melawan hukum, cara mencari uang cepat, bahkan cara mendapatkan senjata tajam. Setelah bebas, ia kembali ke desanya, bukan sebagai anak yang jera, melainkan sebagai pemuda yang lebih keras dan lebih berani melawan aturan. Lingkaran kriminal yang tak pernah putus. Setelah kebebasan pertamanya, hidup Iwan semakin tak terkendali. Ia dikenal sebagai tukang mabuk, sering terlibat perkelahian, dan bahkan menjadi preman kampung yang ditakuti. Ia kembali masuk penjara karena kasus penganiayaan setelah menikam seorang pemuda saat pesta desa. Itu adalah kali kedua ia harus merasakan dinginnya tembok penjara. Namun, pola yang sama terus berulang. Setiap kali ia keluar,
Selalu ada kasus baru menantinya. Kali ketiga, ia kembali ditangkap karena mencuri perhiasan dari rumah tetangganya. Kali keempat, ia masuk bui setelah tertangkap tangan merampas dompet seorang pengendara motor di jalanan. 4 kali keluar masuk penjara tidak pernah membuatnya sadar. Justru semakin memperkuat citra dirinya sebagai residivis yang kebal hukum. Aku wis biasa melebu metu penjara. Begitu ucapnya suatu kali dengan nada bangga di depan kawan-kawannya. Sosok yang ditakuti warga. Di mata masyarakat Wonosobo, terutama di kampung halamannya, nama Iwan menimbulkan rasa was-was. Banyak yang lebih memilih diam daripada berselisih dengannya. Ia dikenal nekat, cepat tersinggung, dan tidak segan menghunus senjata tajam hanya untuk hal sepele. Seorang pedagang di pasar pernah bersaksi, kalau Iwan lewat, suasana langsung tegang. Dia sering datang minta rokok, minta uang, kalau tidak dikasih bisa marah-marah. Orang sini takut, lebih baik nurut daripada ribut. Citra itu semakin melekat. Iwan hidup seperti di dunia sendiri, tanpa pekerjaan tetap, tanpa arah, tapi selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Ada yang bilang ia ikut judi, ada juga yang menyebut ia sering jadi kaki tangan dalam bisnis gelap. Pertemuan dengan Putri. Dalam perjalanan hidupnya yang kelam, Iwan bertemu dengan Putri. Perempuan muda itu seolah menjadi satu-satunya sosok yang bisa membuat Iwan merasa diperhatikan. Putri berasal dari desa berbeda, hidupnya sederhana, namun jatuh dalam lingkaran asmara yang berbahaya. Banyak yang tidak habis pikir mengapa Putri mau bersama Iwan. Sebagian mengatakan ia hanya korban rayuan. Sebagian lain menyebut ia memang terbuai oleh sosok Iwan yang penuh keberanian. Apapun alasannya, sejak bertemu Putri, Iwan semakin merasa punya alasan untuk melawan dunia. Putri ikut nek ditinggalke, mesti nyusul. Nek Iwan kabur, Putri melu. Mereka itu kayak orang ieso dipisahke. Ujar seorang warga desa Kepil yang kemudian mengetahui keduanya bersembunyi di rumah kosong setelah tragedi Sapuran. Malam Sapuran, puncak amarah. Rekam jejak kriminal yang panjang itu akhirnya mencapai titik klimaks pada malam mencekam di kafe Sapuran. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Iwan masuk kafe dengan wajah penuh amarah dan akhirnya menusuk Serda Rahman Setiawan, prajurit TNI yang tak pernah menyangka hidupnya akan berakhir malam itu. Bagi banyak orang, peristiwa itu bukan sekadar tragedi biasa. Itu adalah bukti nyata bahwa sistem yang ada gagal mencegah residivis seperti Iwan untuk kembali melakukan kejahatan. 4 kali penjara tidak membuatnya berubah. Ia bukan hanya ancaman bagi warga, tapi kini juga sudah menantang institusi negara dengan menghabisi seorang anggota TNI. Pertanyaan besar, mengapa bisa terjadi? Setelah tragedi itu, muncul pertanyaan besar. Bagaimana seorang seperti Iwan bisa bebas berkeliaran? Mengapa ia tidak diawasi ketat meski punya catatan kriminal panjang? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana mungkin ia dengan mudah membawa senjata tajam di tempat umum tanpa ada yang mencegah? Polisi menyatakan bahwa Iwan memang residivis. Catatan kejahatannya sudah menumpuk, tapi selama ini setiap hukuman yang dijalani hanya berakhir tanpa perubahan. Dia itu tidak jera. Sistem pemasyarakatan kita kadang tidak bisa mengubah orang seperti Iwan, ungkap salah satu sumber kepolisian setempat. Bayangan gelap yang menghantui Wonosobo. Bagi warga Wonosobo, nama Iwan kini tidak hanya sekadar residivis. Ia adalah simbol kegagalan hukum, simbol amarah yang tak pernah padam, dan kini simbol tragedi berdarah di Sapuran. Seorang karyawan kafe yang jadi saksi malam itu berkata lirih, wajahnya tidak akan pernah saya lupa. Tatapan mata Iwan waktu itu seperti orang yang sudah tidak peduli lagi dengan hidup. Seolah satu-satunya yang dia mau hanyalah menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Kini, meski Iwan sudah ditangkap bersama Putri di rumah kosong di Dusun Sumpit, Desa Kepil, bayangan kelamnya masih menghantui masyarakat. Kisah hidupnya menjadi cermin suram. Dari masa kecil yang keras, lingkaran kriminal, penjara yang berulang, hingga akhirnya menorehkan darah seorang prajurit TNI di lantai kafe Sapuran. Dan itu baru permulaan dari kisah panjang yang akan terus menguak sisi gelap kehidupan Iwan Wonosobo. Di balik sosok Iwan Wonosobo yang keras, penuh amarah, dan bergelimang catatan kriminal, ada seorang perempuan yang selalu setia berada di sisinya. Namanya Putri, seorang wanita muda yang kelak namanya juga ikut tercatat dalam kasus tragis Sapuran. Kisah mereka bukanlah kisah cinta biasa. Bukan romansa yang indah atau kisah pasangan sederhana dari desa.
Hubungan mereka ibarat jerat, mengikat satu sama lain dalam ikatan yang gelap. Sebuah hubungan yang bukan dibangun atas dasar cinta murni, melainkan atas luka, ketakutan, dan obsesi. Siapa Putri? Putri bukan berasal dari keluarga kaya atau berpengaruh. Ia tumbuh di sebuah desa tak jauh dari Kecamatan Sapuran. Kehidupannya sederhana, penuh keterbatasan. Sejak remaja, Putri dikenal pendiam, jarang bersosialisasi, dan lebih banyak membantu orang tuanya di rumah. Namun, di balik wajah lembutnya, Putri menyimpan kegelisahan. Ia sering merasa terjebak dalam rutinitas desa yang membosankan. Ketika bertemu dengan Iwan untuk pertama kali, ia merasa seolah menemukan sesuatu yang berbeda. Iwan dengan keberaniannya, tatapan matanya yang tajam, dan cerita hidupnya yang penuh luka, membuat Putri seakan terhipnotis. Bagi Putri, Iwan bukan hanya pria biasa. Ia seperti sosok pelindung yang kuat, meski di mata orang lain justru berbahaya. Hubungan mereka berkembang cepat, dan meskipun warga sekitar sering memperingatkan Putri agar menjauh, ia tetap memilih bertahan. Jeratan asmara yang gelap. Banyak orang bertanya, mengapa Putri mau bersama residivis sekelas Iwan? Jawabannya tidak sederhana. Cinta seringkali buta, apalagi bagi seseorang yang rapuh. Putri yang haus akan perhatian merasa mendapatkan segalanya dari Iwan. Perhatian, keberanian, bahkan janji-janji masa depan yang sebenarnya kosong. Namun, hubungan itu bukannya tanpa masalah. Iwan dikenal temperamental. Ada kalanya ia marah besar hanya karena hal sepele. Putri sering jadi sasaran bentakan, bahkan pernah merasakan tamparan. Meski begitu, anehnya, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan Iwan. Kalau Iwan pergi, Putri selalu ikut. Kalau Iwan sembunyi, Putri pun ikut sembunyi. Mereka seperti bayangan, selalu berdua, ungkap seorang warga desa Kepil yang kelak jadi saksi keberadaan mereka di rumah kosong setelah tragedi Sapuran. Seakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cinta. Mungkin rasa takut, mungkin pula ketergantungan emosional yang membuat Putri tidak bisa melepaskan diri. Malam di Kafe Sapuran. Malam penusukan Serda Rahman Setiawan di Kafe Sapuran menjadi bukti betapa Putri sudah terjerat terlalu dalam. Ia ikut bersama Iwan memasuki kafe itu. Wajahnya pucat, langkahnya ragu, tapi ia tetap berjalan di belakang kekasihnya. Ketika Iwan mulai memicu keributan dengan Rahman, Putri hanya bisa terdiam. Ia melihat tatapan marah, mendengar suara bentakan, dan akhirnya menyaksikan pisau itu menembus tubuh seorang prajurit TNI. Darah yang mengalir di lantai membuatnya gemetar. Namun, saat semua orang panik dan berteriak, Putri tetap berdiri di sisi Iwan. Bahkan ketika Iwan menarik tangannya untuk kabur, ia tidak melawan. Seolah tubuhnya sudah tak lagi bisa memilih jalan lain, selain mengikuti lelaki yang telah merusak hidupnya. Pelarian bersama. Setelah kejadian itu, Iwan dan Putri berlari dalam kegelapan malam. Mereka tidak tahu harus kemana, tapi satu hal pasti, polisi dan TNI pasti akan segera mengejar. Pilihannya jatuh pada sebuah rumah kosong di Dusun Sumpit, Desa Kepil, Kecamatan Kepil. Rumah tua itu sudah lama ditinggalkan pemiliknya, berdiri di ujung dusun, jauh dari keramaian. Tempat itu seolah sempurna untuk bersembunyi. Selama beberapa hari, pasangan ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Iwan masih membawa pisaunya, sementara Putri hanya bisa diam, menunggu setiap detik penuh kegelisahan. Sesekali, mereka mendengar suara warga lewat atau langkah aparat yang melakukan penyisiran. Jantung Putri selalu berdegup kencang, namun ia tetap bertahan. Aku ora bakal ninggal ke kowe, Putri. Nek aku mati, awakmu kudu ana ning sisiku, kata Iwan suatu malam di rumah kosong itu dengan suara berat. Putri hanya mengangguk, entah karena cinta atau karena tidak lagi punya pilihan. Cinta atau jerat? Polisi yang menangkap keduanya kemudian menyatakan bahwa peran Putri masih didalami. Apakah ia terlibat aktif dalam penusukan? Ataukah ia hanya mengikuti alur karena takut pada Iwan? Beberapa saksi mata mengatakan Putri tidak ikut menyerang Rahman. Ia hanya berdiri di belakang tanpa ketakutan. Namun keberadaannya yang selalu setia bersama Iwan membuat aparat curiga. Mungkinkah ia membantu dalam pelarian, memberi dukungan moral, atau bahkan turut menyembunyikan jejak? Putri sendiri saat digiring ke kantor polisi terlihat pasrah. Wajahnya pucat, matanya sembab,
namun ia tidak melawan. Yang jelas, cintanya kepada Iwan telah menyeretnya jauh ke dalam dunia gelap yang bukan miliknya. Pandangan warga, masyarakat sekitar punya pendapat berbeda soal Putri. Ada yang bersimpati, menganggapnya hanya korban rayuan Iwan yang manipulatif. Kasihan Putri, dia itu anak baik. Sejak kenal Iwan, hidupnya berubah. Mungkin dia sebenarnya takut, tapi tidak bisa lepas, kata seorang kerabatnya. Namun ada juga yang mencibir, menganggap Putri tahu betul siapa Iwan tapi tetap memilih bersama. Kalau benar-benar takut, kenapa nggak lari? Kenapa malah ikut kabur? Itu artinya dia juga ikut terlibat, komentar seorang warga Sapuran. Ikatan yang tak terpisahkan. Apapun pendapat orang, satu hal jelas, hubungan Iwan dan Putri bukanlah hubungan sehat. Itu adalah ikatan beracun, cinta yang bercampur dengan ketakutan, obsesi, dan dosa. Putri bukan hanya saksi dalam tragedi Sapuran, tapi juga bagian dari cerita kelam Iwan yang akhirnya menyeret keduanya ke balik jeruji besi. Malam itu di kafe Sapuran menjadi bukti nyata bahwa cinta bisa berubah menjadi jerat mematikan. Putri yang seharusnya bisa membangun masa depan justru hancur bersama seorang residivis yang menolak berubah. Kini, keduanya duduk dalam sel tahanan. Iwan dengan tatapan kosong, Putri dengan wajah penuh penyesalan. Apakah Putri akan tetap setia mendampingi Iwan hingga akhir? Atau justru mulai sadar bahwa ia telah salah jalan? Itu masih jadi tanda tanya besar. Yang pasti, kisah cinta gelap ini akan selalu dikenang sebagai bagian tak terpisahkan dari tragedi berdarah di Sapuran. Sebuah kisah di mana cinta tidak menyelamatkan, melainkan justru membinasakan. Malam di Wonosobo terasa begitu dingin. Hujan gerimis yang turun sejak sore membuat jalanan licin, diselimuti kabut tipis yang menutup pandangan. Di Dusun Sumpit, Desa Kepil, suasana makin sepi. Rumah-rumah sudah tertutup rapat, hanya sesekali terdengar suara gonggongan anjing yang menyahut jauh dari dalam kegelapan. Disinilah, jauh dari keramaian kota, Iwan dan kekasihnya, Putri, mencoba bersembunyi dari kejaran aparat. Sejak penusukan yang dilakukan di sebuah kafe di Kecamatan Sapuran, nama Iwan Wonosobo menjadi buruan utama. Polisi bersama aparat TNI dari Kodim 0707 terus menyebar anggota untuk mempersempit ruang geraknya. Berbagai pos penjagaan didirikan di jalan-jalan keluar masuk Wonosobo. Spanduk pengumuman dengan foto Iwan beredar dari warung ke warung, menambah ketegangan di antara warga. Namun, bagi Iwan, itu bukanlah hal baru. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan di balik pelarian. Baginya, bersembunyi, berpindah dari satu tempat-tempat lain, hanyalah bagian dari rutinitas. Ia mengandalkan insting kriminal yang sudah ditempa sejak muda. Bedanya kali ini, beban yang ia pikul lebih berat. Ia telah melukai seorang prajurit TNI, Serda Rahman Setiawan, yang dikenal ramah dan dekat dengan warga. Putri, gadis yang masih berusia 22 tahun, tampak pucat dan ketakutan. Ia duduk di sudut rumah kosong peninggalan seorang warga yang sudah lama merantau. Jendela-jendela rumah itu pecah, pintu kayunya lapuk, dan hanya ada lantai semen dingin yang menjadi alas. Mas, sampai kapan kita sembunyi begini? Aku takut, bisiknya sambil merapatkan jaket tipisnya. Iwan menyalakan rokok kretek murahan, menghembuskan asap ke udara yang sudah dingin. Tenang, enduk. Mereka gak bakal nemuin kita di sini. Aku sudah hafal seluk-beluk hutan di belakang dusun ini. Kalau terdesak, kita masuk ke dalam, mereka gak akan bisa ngejar. Putri menggigit bibirnya. Resah, ia tahu Iwan keras kepala. Sejak awal, ia menyesal terjebak dalam kisah cinta yang penuh bahaya ini. Ia jatuh hati pada sosok Iwan yang terlihat tangguh dan penuh wibawa di matanya. Namun, ia juga tahu bahwa Iwan bukan lelaki biasa. Dia residivis, berulang kali keluar masuk penjara. Dan kini, Putri ikut terseret dalam pusaran gelap yang bisa menghancurkan hidupnya. Sementara itu, di sisi lain, aparat kepolisian dan TNI sudah mulai mencium keberadaan mereka. Malam itu, beberapa anggota Reskrim Polres Wonosobo bersama tim Intel Kodim melakukan patroli di sekitar Desa Kepil. Informasi dari warga yang melihat seorang pria dan wanita masuk ke rumah kosong membuat kecurigaan menguat. Target kemungkinan besar ada di sekitar sini. Jangan sampai kecolongan, ujar seorang perwira TNI dengan suara tegas.
Senter-senter diarahkan ke rumah-rumah kosong. Langkah-langkah kaki terdengar hati-hati menapaki tanah becek yang masih basah oleh hujan. Di dalam rumah, Putri menangkap suara itu. Matanya membesar. "Mas, ada orang di luar. Aku dengar suara sepatu. Mereka datang," bisiknya panik. Iwan mendengus. Sial, ternyata mereka cepat banget. Ia segera mematikan rokoknya dan menarik tangan Putri. "Ayo ikut aku. Jangan banyak suara." Mereka berdua merunduk, berjalan pelan ke belakang rumah. Di sana ada pintu kayu reot yang sudah setengah lapuk, mudah didorong. Begitu pintu terbuka, angin dingin dari hutan menyambut mereka. Gelap, penuh semak, dan basah. Tapi bagi Iwan, hutan adalah tempat berlindung terbaik. Sementara itu, aparat sudah semakin dekat. Senter menyorot jendela rumah kosong itu. Seorang polisi memberi kode, "Kita kepung. Hati-hati, target berbahaya." Namun, ketika mereka menerobos masuk, yang tersisa hanyalah bau rokok dan jejak kaki basah menuju ke arah belakang. "Mereka kabur lewat sini," teriak salah satu anggota. Pengejaran pun dimulai. Hutan dusun sumpit menjadi saksi perburuan malam itu. Iwan menarik Putri, memaksanya berlari meski tanah licin membuat langkahnya sering terperosok. Nafas Putri terengah, matanya basah karena ketakutan. "Mas, aku gak kuat." "Jangan berhenti, enduk. Kalau berhenti, habis kita," seru Iwan. Suara anjing pelacak mulai terdengar dari kejauhan. Gonggongan yang menggema membuat Putri semakin panik. Ia menangis terisak. Iwan tahu waktu mereka sudah tidak banyak. Mereka akhirnya sampai di sebuah gubuk reot di tengah hutan. Iwan memutuskan berhenti sejenak. "Kita sembunyi di sini dulu," katanya sambil memaksa Putri masuk. Gubuk itu dulunya tempat singgah para pencari kayu bakar. Sekarang kosong, hanya berisi jerami kering. Putri meringkuk, tubuhnya gemetar. "Mas, aku gak mau terus begini. Aku takut kita mati ditembak." Iwan terdiam sejenak. Hatinya yang keras mulai goyah melihat Putri. Namun, ia menepi semua rasa iba itu. Baginya, dunia ini adalah medan perang, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. "Dengar aku, enduk. Kalau mereka nemuin kita, aku gak akan menyerah begitu aja. Aku bakal lawan mereka. Dan kamu ikut aku sampai akhir." Putri menunduk, air matanya jatuh di tanah. Ia tahu, sejak memilih bersama Iwan, jalan pulang ke kehidupan normal sudah tertutup baginya. Di luar sana, aparat terus mempersempit jarak. Suara gonggongan semakin dekat. Malam makin larut, dingin semakin menusuk, dan hutan sumpit menjadi arena hidup mati antara pelarian dan pemburu. Iwan menggenggam goloknya erat-erat, sorot matanya tajam, penuh amarah. Sementara Putri hanya bisa berdoa dalam hati, berharap masih ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari bayang-bayang maut yang semakin mendekat. Kabut semakin tebal malam itu. Hujan yang sempat reda sore hari mulai turun lagi, membasahi dedaunan hutan dusun sumpit. Udara terasa berat, setiap langkah menimbulkan bunyi kresak-kresuk di tanah becek. Di antara gelapnya malam, hanya sorot lampu senter aparat yang memecah kegelapan, menandai sebuah perburuan yang menegangkan. Sejak kabur dari rumah kosong, Iwan dan Putri bersembunyi di gubuk reot yang terletak agak jauh di dalam hutan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa aparat kepolisian dan TNI telah berhasil melacak arah pelarian mereka melalui jejak kaki basah dan bantuan anjing pelacak. Di dalam gubuk, Iwan duduk bersandar pada dinding bambu yang sudah rapuh. Golok masih digenggamnya erat-erat. Sorot matanya tajam, penuh waspada. Putri, sebaliknya, tampak kelelahan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar kedinginan. Ia meringkuk sambil memeluk lutut, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku gak sanggup lagi. Mereka pasti nemuin kita," bisik Putri dengan suara serak. Iwan menoleh cepat, nadanya tajam. "Jangan ngomong gitu. Selama aku masih hidup, gak ada yang bisa nyentuh kita. Dengar, enduk, aku udah terlalu sering dikejar-kejar kayak gini. Mereka pikir bisa gampang nangkep aku? Salah besar." Putri menunduk. Ia tahu, semakin lama ia bersama Iwan, semakin dalam ia tenggelam dalam lingkaran bahaya. Namun, rasa cintanya bercampur takut membuatnya tak berani meninggalkan pria itu. Sementara itu,
Di sisi lain hutan, suara anjing pelacak terdengar makin dekat. Seorang anggota TNI berbisik kepada komandannya. "Pak, jaraknya tinggal 100 meter. Bau jejaknya kuat ke arah gubuk." Komandan memberi kode dengan tangannya. "Kepung perlahan. Jangan sampai ada celah. Ingat, target berbahaya. Kita harus waspada." Belasan aparat mulai menyebar, menyusuri semak-semak. Senjata laras panjang siap mengarah ke segala kemungkinan. Beberapa orang bergerak memotong jalur pelarian. Malam itu, hutan sumpit berubah menjadi gelanggang pengepungan yang mencekam. Di dalam gubuk, Iwan tiba-tiba merasa gelisah. Ia berdiri, mengintip lewat celah bambu. Samar-samar ia melihat kilatan cahaya senter berkelebat di kejauhan. Matanya menyipit. "Sial, mereka udah dekat." Putri menegakkan tubuhnya. "Panik. Mas, kita kabur lagi aja. Jangan di sini." Iwan menggeleng keras. "Udah gak mungkin. Jalannya udah ketutup. Kalau kita keluar sekarang, langsung ke tempat." Ia menghela napas panjang, lalu duduk kembali, menatap Putri. "Dengar aku baik-baik, Endu. Kalau mereka masuk, aku bakal lawan. Aku gak peduli nyawaku melayang. Tapi kamu harus janji bakal tetap di sampingku, apapun yang terjadi." Air mata Putri mengalir. Ia mengangguk lemah, meski hatinya penuh ketakutan. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari luar. "Iwan, kamu sudah terkepung. Jangan melawan. Serahkan diri sekarang juga." Hening sejenak. Hanya suara hujan menetes di atas daun dan gonggongan anjing yang masih menggema. Iwan tersenyum miring, penuh tantangan. "Ahaha, jadi akhirnya kalian nemuin aku juga," gumamnya pelan. Putri menatapnya takut. "Mas, jangan lawan. Tolong, aku mohon. Kita menyerah aja. Biar mereka bawa kita pergi. Aku gak mau mati." Namun Iwan tetap keras kepala. "Menyerah? Itu bukan aku, Endu. Aku Iwan Wonosobo. Sejak dulu aku gak pernah tunduk sama hukum. Penjara cuma bikin aku makin kuat." Dari luar, suara peringatan kembali terdengar. "Ini kesempatan terakhir. Iwan, keluar dengan tangan di atas kepala. Kalau melawan, kami akan bertindak tegas." Iwan berdiri, tubuhnya tegang. Ia menyalakan rokok dengan tangan gemetar, menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara dingin. "Kalau ini akhirnya, aku mau akhirku gak memalukan. Aku gak bakal keluar kayak pengecut." Putri semakin menangis. Ia menarik lengan Iwan, memohon. "Mas, tolong, demi aku, demi kita. Jangan mati konyol kayak gini." Namun, sebelum Iwan sempat menjawab, pintu gubuk tiba-tiba digedor keras. Bruk, bruk. Suara kayu lapuk berderak, hampir jebol. Refleks, Iwan mengangkat goloknya, siap menyambut siapapun yang masuk. Matanya merah, penuh amarah. Putri menjerit kecil, meringkuk di pojok. Detik berikutnya, pintu gubuk terbuka paksa. Beberapa aparat dengan senjata teracung masuk cepat, teriak lantang, "Jatuhkan senjata. Jangan bergerak." Iwan meraung, mengayunkan goloknya dengan liar. Kilatan tajam itu hampir mengenai salah satu anggota, namun berhasil ditangkis dengan tongkat besi. Keributan pecah. Dalam ruang sempit, suara benturan, teriakan, dan derap langkah bercampur jadi satu. Putri menutup telinga, menjerit histeris. "Berhenti! Tolong berhenti!" Aparat berusaha melumpuhkan Iwan tanpa menghabisinya. Namun pria itu seperti binatang buas, menyerang membabi buta. Goloknya menebas udara, nyaris melukai siapapun yang mendekat. Akhirnya, salah satu anggota berhasil menendang tangan Iwan hingga goloknya terlepas. Sejurus kemudian, tubuh Iwan dihantam keras ke tanah. Beberapa orang langsung membekuknya. "Diam kau! Jangan bergerak!" Iwan masih berontak, matanya penuh kebencian. Namun tenaga aparat lebih banyak. Tangan dan kakinya diborgol cepat. Darah mengalir di pelipisnya akibat benturan. Putri hanya bisa menangis melihat pemandangan itu. Ia ikut digelandang keluar, meski tanpa perlawanan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Di luar gubuk, hujan makin deras. Lampu senter menyinari dua sosok yang kini ditangkap.
Iwan Wonosobo, residivis yang akhirnya tumbang di tengah pelarian, dan Putri, kekasih yang terseret dalam kisah kelamnya. Komandan operasi berdiri di depan mereka, menatap tajam. Permainanmu sudah selesai. Iwan, kali ini kau gak bisa lolos lagi. Iwan terbahak, meski tubuhnya babak belur. Hahaha, kalian pikir aku kalah? Aku gak pernah kalah. Aku masih Iwan yang kalian semua takuti. Namun kata-katanya hanya tenggelam dalam suara hujan deras. Malam itu, di hutan sumpit, pengepungan berakhir. Pelarian yang penuh ketegangan akhirnya menemui titik nadirnya. Putri menunduk, menangis pilu. Ia sadar hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sementara Iwan, meski tertangkap, masih menyimpan tatapan penuh dendam. Baginya, penjara bukanlah akhir. Justru di sanalah, ia merasa akan kembali mengasah amarahnya, menunggu kesempatan berikutnya. Kabut semakin tebal malam itu. Hujan yang sempat reda sore hari mulai turun lagi, membasahi dedaunan hutan dusun sumpit. Udara terasa berat, setiap langkah menimbulkan bunyi kresak-kresuk di tanah becek. Di antara gelapnya malam, hanya sorot lampu senter aparat yang memecah kegelapan, menandai sebuah perburuan yang menegangkan. Sejak kabur dari rumah kosong, Iwan dan Putri bersembunyi di gubuk reot yang terletak agak jauh di dalam hutan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa aparat kepolisian dan TNI telah berhasil melacak arah pelarian mereka melalui jejak kaki basah dan bantuan anjing pelacak. Di dalam gubuk, Iwan duduk bersandar pada dinding bambu yang sudah rapuh. Golok masih digenggamnya erat-erat. Sorot matanya tajam, penuh waspada. Putri, sebaliknya, tampak kelelahan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar kedinginan. Ia meringkuk sambil memeluk lutut, matanya berkaca-kaca. Mas, aku gak sanggup lagi. Mereka pasti nemuin kita, bisik Putri dengan suara serak. Iwan menoleh cepat, nadanya tajam. Jangan ngomong gitu. Selama aku masih hidup, gak ada yang bisa nyentuh kita. Dengar? Enduk, aku udah terlalu sering dikejar-kejar kayak gini. Mereka pikir bisa gampang nangkep aku? Salah besar. Putri menunduk. Ia tahu, semakin lama ia bersama Iwan, semakin dalam ia tenggelam dalam lingkaran bahaya. Namun, rasa cintanya bercampur takut membuatnya tak berani meninggalkan pria itu. Sementara itu, di sisi lain hutan, suara anjing pelacak terdengar makin dekat. Seorang anggota TNI berbisik kepada komandannya. Pak, jaraknya tinggal 100 meter. Bau jejaknya kuat ke arah gubuk. Komandan memberi kode dengan tangannya. Kepung perlahan. Jangan sampai ada celah. Ingat, target berbahaya. Kita harus waspada. Belasan aparat mulai menyebar, menyusuri semak-semak. Senjata laras panjang siap mengarah ke segala kemungkinan. Beberapa orang bergerak memotong jalur pelarian. Malam itu, hutan sumpit berubah menjadi gelanggang pengepungan yang mencekam. Di dalam gubuk, Iwan tiba-tiba merasa gelisah. Ia berdiri, mengintip lewat celah bambu. Samar-samar ia melihat kilatan cahaya senter berkelebat di kejauhan. Matanya menyipit. Sial, mereka udah dekat. Putri menegakkan tubuhnya. Panik. Mas, kita kabur lagi aja. Jangan di sini. Iwan menggeleng keras. Udah gak mungkin. Jalannya udah ketutup. Kalau kita keluar sekarang, langsung ke tempat. Ia menghela napas panjang, lalu duduk kembali, menatap Putri. Dengar aku baik-baik, Endu. Kalau mereka masuk, aku bakal lawan. Aku gak peduli nyawaku melayang. Tapi kamu harus janji bakal tetap di sampingku. Apapun yang terjadi. Air mata Putri mengalir. Ia mengangguk lemah, meski hatinya penuh ketakutan. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari luar. Iwan, kamu sudah terkepung. Jangan melawan. Serahkan diri sekarang juga. Hening sejenak. Hanya suara hujan menetes di atas daun dan gonggongan anjing yang masih menggema. Iwan tersenyum miring, penuh tantangan. Ahaha, jadi akhirnya kalian nemuin aku juga. Gumamnya pelan. Putri menatapnya takut. Mas, jangan lawan. Tolong, aku mohon. Kita menyerah aja. Biar mereka bawa kita pergi. Aku gak mau mati. Namun Iwan tetap keras kepala. Menyerah? Itu bukan aku. Endu, aku Iwan Wonosobo.
Sejak dulu aku gak pernah tunduk sama hukum. Penjara cuma bikin aku makin kuat. Dari luar, suara peringatan kembali terdengar. Ini kesempatan terakhir. Iwan keluar dengan tangan di atas kepala. Kalau melawan, kami akan bertindak tegas. Iwan berdiri, tubuhnya tegang. Ia menyalakan rokok dengan tangan gemetar, menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara dingin. Kalau ini akhirnya, aku mau akhirku gak memalukan. Aku gak bakal keluar kayak pengecut. Putri semakin menangis. Ia menarik lengan Iwan, memohon. Mas, tolong, demi aku, demi kita, jangan mati konyol kayak gini. Namun, sebelum Iwan sempat menjawab, pintu gubuk tiba-tiba digedor keras. Bruk, bruk. Suara kayu lapuk berderak, hampir jebol. Refleks, Iwan mengangkat goloknya, siap menyambut siapapun yang masuk. Matanya merah, penuh amarah. Putri menjerit kecil, meringkuk di pojok. Detik berikutnya, pintu gubuk terbuka paksa. Beberapa aparat dengan senjata teracung masuk cepat, teriak lantang, "Jatuhkan senjata! Jangan bergerak!" Iwan meraung, mengayunkan goloknya dengan liar. Kilatan tajam itu hampir mengenai salah satu anggota, namun berhasil ditangkis dengan tongkat besi. Keributan pecah. Dalam ruang sempit, suara benturan, teriakan, dan derap langkah bercampur jadi satu. Putri menutup telinga, menjerit histeris. "Berhenti! Tolong berhenti!" Aparat berusaha melumpuhkan Iwan tanpa menghabisinya. Namun pria itu seperti binatang buas, menyerang membabi buta. Goloknya menebas udara, nyaris melukai siapapun yang mendekat. Akhirnya, salah satu anggota berhasil menendang tangan Iwan hingga goloknya terlepas. Sejurus kemudian, tubuh Iwan dihantam keras ke tanah. Beberapa orang langsung membekuknya. "Diam kau! Jangan bergerak!" Iwan masih berontak, matanya penuh kebencian. Namun tenaga aparat lebih banyak. Tangan dan kakinya diborgol cepat. Darah mengalir di pelipisnya akibat benturan. Putri hanya bisa menangis melihat pemandangan itu. Ia ikut digelandang keluar, meski tanpa perlawanan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Di luar gubuk, hujan makin deras. Lampu senter menyinari dua sosok yang kini ditangkap. Iwan Wonosobo, residivis yang akhirnya tumbang di tengah pelarian, dan Putri, kekasih yang terseret dalam kisah kelamnya. Komandan operasi berdiri di depan mereka, menatap tajam. "Permainanmu sudah selesai. Iwan, kali ini kau gak bisa lolos lagi." Iwan terbahak, meski tubuhnya babak belur. "Hahaha, kalian pikir aku kalah? Aku gak pernah kalah. Aku masih Iwan yang kalian semua takuti." Namun kata-katanya hanya tenggelam dalam suara hujan deras. Malam itu, di hutan sumpit, pengepungan berakhir. Pelarian yang penuh ketegangan akhirnya menemui titik nadirnya. Putri menunduk, menangis pilu. Ia sadar hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sementara Iwan, meski tertangkap, masih menyimpan tatapan penuh dendam. Baginya, penjara bukanlah akhir. Justru di sanalah, ia merasa akan kembali mengasah amarahnya, menunggu kesempatan berikutnya.